Oke, teman-teman, sesuai janji gue akan review match sparring kalian yang terakhir ya semalam. Cuma kayaknya gue akan cuma review satu map aja. Kenapa? Karena menurut gue ada skema permainan yang belum berubah dari yang terakhir kita match sebelumnya ya. Banyak kan gue review di video gue sebelumnya ya. Nah sekarang gue akan review per orang ya. Semuanya akan gue review gitu. Nggak cuma, kalau kemarin kan banyak Fabian yang gue review kan ya. Nah oke, gue mulai ya. Nah sebelum gue mulai gue kasih dulu permainan SND. Kan gue pernah cerita tuh, SND itu game makro. Jadi bisa jadi tim yang gak jago mikro menang lawan tim yang jago mikro. Syaratnya apa? Syaratnya makronya bener gitu ya. Teman-teman udah tau lah ya, mikro makro. Nantilah kalau misalnya gue sempet, gue akan bikin videonya. Mikro itu isinya apa aja, makro itu isinya apa aja. Nah sementara di sela-sela teman-teman tim B ini merapiin mikro, makronya harus jalan dulu biar semangat mentalnya gitu kan. Ketemu musuh yang setara mikronya atau di atas kalian mikronya, kalau makro kalian jalan, kalian bisa menang gitu. Nah malam ini kan kita dibantu sama Lumiere. Lumiere itu kan tim A ya, tim A. Oke, gue mulai ya. Kita coba lihat nih dari setup awal. Nah ini masih bagus ya, all in nih, all in ke B gitu kan. Mungkin ada yang di mid satu tuh, siapa tuh, Zok mungkin atau apa. Masih standar lah ini ya, masih standar nih. Kita kalah mikro nih, kita kalah mikro die semuanya, tinggal Rio terakhir ya. Nah di sini gue ada yang mau gue komentarin, tapi ya gue komentarin itu Fabian lagi. Gue harap lo bisa improve ya Fabian ya. Coba kita lihat ya, Fabian itu nomor 3 ya. Kalian coba perhatiin yang nomor 3 yang ada tanda bomnya. Nah narik. Nah proses ini nih yang gue lihat nih, kalian coba lihat nih. Dia bener nih, udah mau masuk, set, narik ke belakang deh. Nah itu belum terlalu banyak gue review. Nah yang ini nih lebih agak worse lagi nih menurut gue skemanya. Nah kalian perhatiin posisi player nomor 3 itu sama player yang lain. Player yang lain tuh udah di posisinya udah di B atas mungkin ya. Ya kayaknya ada di B atas 2 tuh, di yang B bawahnya 2 kayaknya kalau gue lihat dari bayangannya ya. Nah even lu itu support ya, katakanlah lu itu defender deh, harusnya ini posisi defender lu. Sini tuh posisi defender. Nah menurut gue dengan HBRA lu Fabian itu nggak bakal nyampe nge-cover yang atas. Seperti yang lo bilang, oh gue nggak cover yang atas om gitu, tapi nggak bakal nyampe dengan HBRA lo gitu. Kecuali lo pakai contohnya misalnya LMG, lo pakai RPD, lo pakai apalagi tuh chopper, mungkin bisa lo nge-cover yang atas. Cuma gue lebih menilai di sini karena lo pakainya HBRA, gue menilai lo ninggalin teman-teman lo gitu. Ya terus ini ya. Nah teman-teman lo gunfight, lo masih di situ aja deh. Dah kelar. Apa efeknya nih? Ada efeknya ketika lo ninggalin teman-teman lo. Yang terakhir Zilean di pick up. Nah lo lihat Reja nih, lo lihat Reja harus lawan berapa orang? 4. Nah gimana rasa tanggung jawab lo sama tim kalau kayak gini gitu, sama commander apalagi nih. Lo lihat Reja tuh harus di ngepick 1, berhasil, oke kabur deh. Oke, nah yang kedua, senjata Reja itu MP5. Nah Reja bisa improve di satu hal lagi nih. Reja bisa improve dengan menurut gue lo skemanya udah lumayan lah aja ya. Cuma ada satu hal yang lo bisa tambahin dikit gitu, additional skill lah tambah, walaupun itu kecil. Lo lihat dead body, lo lihat senjatanya apa. Nah waktu itu kan pernah gue komen, lo ngambilnya ini, lo bukannya yang gue komennya, jangan ambil yang kecil gitu, jangan ambil yang senjata kecil, senjata jarak pendek, jangan short sama close tuh yang diambil karena lo udah MP5. Ambillah yang panjang-panjang kayak AK-47, kalau nggak ada baru gitu. Nah tapi usahain ada. Kenapa? Karena ketika lo sendirian 1 lawan
3 nih, tadinya kan 1 lawan 4, lo itu bisa pick off metodenya. Jadi kalau kita mau nge-clutch ada 2 caranya, gunfight abis-abisan, artinya lo 1 lawan 2 atau 3 atau 4 hadepin semuanya langsung gitu. Itu cara-cara pro player tuh, ada MMO kayak gitu, Hexas kayak gitu, anak-anak pro udah kayak gitu. Cuma kalau kita belum di level itu, kita metodenya pick off. Nah, metode pick off itu dilakukan sama Rio ini kan clutch guard kita ini. Dia diambil jarak, terus di pick 1 kabur, Nah, cuma Rio itu kan lebih banyak pakai HG40. HG40 ini senjata paling versatile itu apa? Jadi dia bisa di mid bisa dapet, di short bisa dapet, di close bisa dapet. Nah, ini kita lihat ya, set aja. Dia coba planting loh nggak saya. Coba planting, musuh notice. Nah, udah kepick deh. Dar mati. Oke, kosong ya. Nah, ini match ke 3. Masih sama Fabian. Nih, coba perhatiin. Coba set. Nah, di kondisi ini kan kalian bisa lihat itu semua 1, 2, 4, 5 tuh. Lumiere, Zog, Reja sama Zilean itu udah masuk area titik temunya Summit. Itu di B atas atau B bawah, itu titik temunya Summit. Cuma Fabian masih di belakang gitu. Nah, ini harus dikoreksi Fabian. Lo nggak bisa ninggalin tim lo, karena sparring itu bukan rank. Sparring itu lo 0 pun itu lo nggak nambah gitu kalau menang. 0 pun lo kalah nggak minus 60 gitu. Sparring tuh nggak kayak gitu. Itu koreksinya ya Fabian. Nah, ini kalau nggak salah ya, ini tuh ada efeknya nih. Nah, inilah efeknya Fabian. Baru tadi kan ingat kan lo ninggalin Reja 1 lawan 4. Sekarang lo rasain nih, tinggal lo sendirian. Lawan berapa? 4 lagi. Sejago-jagonya nggak tau lah ya, mungkin lo berpikir gimana gitu ya. Nah, lo lihat ada efeknya ketika lo ninggalin teman-teman lo di pick up semua, lo tinggal sendiri. Itu musuh tinggal ya sendiri, gebukin bareng-bareng dah tadi gitu kan. Dikejar sama musuh, ditinggalin robomnya. Gitu. Kita lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, ini udah bener nih Fabian nih. Coba masuk. Fabian masuk bareng-bareng tuh. Nah, Om, tapi gue jadinya mati Om. Ya nggak apa-apa. Tapi skemanya jalan bos. Gitu. Kita lihat hasil skema yang berjalan. Nah, ini gue juga koreksi buat Zog nih. Buat Adrian. Lihat posisi Adrian kan tadinya di sini nih. Nomor 2 kan Adrian nih. Naik ke mid. Dia muternya kejauhan. Tuh. Waduh. Backstep sih, cuma lebih better menurut gue ya. Pas di sini nih, si Zilean ke pick off. Zilean mati nih. Tetap Zilean mati. Lo balik lagi men. Regroup aja, nggak usah lo backstep. Event sebenarnya menang. Nah, cuma ini yang ada yang mau gue sampaikan kan kemarin kan. Intinya mah jangan sombong gitu ya. Jangan sombong dalam artian lu langsung buka pisau emang FKW. Cuma ketika nih lihat nih, set orang yang nunduk lu slice. Nah, lu slice orangnya agak kena, Bos. Kecuali lu nundukin juga. Nah, coba tadi lu tetap pakai shotgun lu, dia lewat lu tembak mati gitu orangnya pasti. Gitu. Nah, ini kita jadi CT ya. Kita lihat gitu. Nah, ini udah bener nih. Reja, terus ada Zilean, terus Adrian sama Fabian. Cuma Fabian nahan di situ tuh. Ikut aja, Fab. Ikut masuk ke side A-nya. Karena kan lu bukan sniper. Kecuali lu emang mau berlindung doang di situ gitu. Cuma bahayanya itu kalau nomor 2 itu terjun tuh. Terus nomor 5, nomor 1 itu ternyata di long A. Kasian si Adriannya sendirian gitu maksud gue. Gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya, nih. Ini Rian kan? Ini nggak apa-apa. Ini bagus cara lo. Nggak lo hadepin karena 3 kan, nggak mungkin lo hadepin sendiri. Lo muter. Nah, tapi salahnya di sini tuh set. Nah, kalau bisa nih, kalau lo kira-kira, wah, nggak mampu nih senjata gue. Lawannya apa nih? Nomor
4 tuh. Lawannya HG, gue KN44. Fire rate-nya gue kalah. Tarik dulu sampai dia yang maju gitu. Gitu, oke. Terus ya, kita terus ya. Nih, nah ini masih sama nih. Perhatiin deh. Perhatiin yang gue bilang. Lo di box itu terus, Fabian. Ini lo di box saja terus, lo di box ya terus tuh. Udah tuh. Nah, ini nih. Ini Fabian nih, koreksi buat lo ya. Nih, lo tahu tuh si Zilean lagi fighting. Tapi lo di situ aja tuh. Tuh baru lo masuk setelah Zilean mati. Nah, ini juga koreksi besar juga buat lo Fabian. Walaupun menang. Nih lihat nih posisi ini. Ini Rio ada di depan lo kan. Nah, ini kenapa lo tinggal? Tuh, lihat. Rio lo tinggal tuh. Jauh banget. Balik lagi. Mungkin lagi udah diomelin sama Rio nih. Woi, ngapain lo pergi gitu katanya. Baru balik lagi. Gue mau party juga dong, bagi dong gue kill. Nggak dapet gitu kan. Nah, ya. Lagi kan. Tuh lihat. Nih, ini juga koreksi. Sorry ya Fabian, banyak lo yang dikoreksi. Karena apa nih? Lihat. Nah. Nih. Nah, teman-teman lu udah masuk tuh. Si Reja sama Zilean. Lu ngapain di situ aja? Oh, gua nungguin yang nembakin di atas. Nggak usah ditungguin, orang teman lu udah naik ke atas B atau ke bawah B gitu. Lu ikutin aja mereka. Gitu. Akhirnya nih, apa yang dilakukan Rio? Karena dia yang nilai, waduh, temen gua nggak ada yang backup. Padahal gua harusnya jaga B. Ya udah deh, gua deh yang masuk gitu. Kan? Nah, lagi ya. Kita lihat lagi. Nih. Di situ aja, tetap sama posisinya di box. Tapi sayangnya ketika teman lu maju, lu nggak ngikut. Itu sayangnya menurut gua. Harusnya lu ngikut aja. Tuh lihat. Lu di situ aja. Teman-teman lu di mana? Di yang lain gitu. Tuh. Akhirnya lu tinggal nembakin dari atas saat teman-teman lu lagi gunfight di B bawah, di mid tuh dapat 2 ya. Kita terus ini sama nih 3 kali kan sama di box, gak apa-apa sama di box kalau lu support teman-teman lu. Nah, ini buat koreksi buat semuanya nih. Ini kondisi dimana si Zork pasti tahu nih. Ini ada 2 hal, bisa jadi Zork yang nggak nginfo atau kalian telat follow up. Ini kan Zork udah dikerumunin nih sama 5 orang, artinya semua positif di A kan. Nah, harusnya nih cepet gitu. Reja sama Zilean sama Fabian cepet. Yang gue lihat geraknya cepet tuh Zilean, lihat nomor 5. Langsung masuk, tapi dia sendirian gitu. Reja nih salah juga nih. Reja tetap di situ dia. Tuh. Mau saja ikutin. Atau pilihannya cuma 2. Kalau lo komen Adrian tuh kan pasti udah mati tuh. Udah Fabian sama Zilean kita tunggu di B aja gitu misalnya. Nah, sayangnya mencar, mati 1. Mati. Nah, Reja itu diperbaikin lagi ja. Nah, ini match terakhir kayaknya. Ini match terakhir. Lo perhatiin efeknya Fabian ketika lo bareng-bareng sama teman lo. Langsung planting. Ya lo di situ. Nah, ini nih sebenarnya gue mau koreksi juga. Saat lo narik situ. Itu banyak teman lo, tenang aja, jangan ragu. Lo bisa body cover lo cari di side bisa. Nih teman lo lagi fighting tuh, lo di situ aja. Gue di sini aja, ada PW gitu. Nah, itu salah juga Fabian. Tuh. Rio gue bunuh 3 nih. Momen Rio mau bunuh 3 dan kalian menang. Nah. Oke. Jadi gue ulangin ya, Fabian kalau bisa tetap sama-sama sama temennya gitu kan, skemanya emang kayak gitu. Kalau misalnya takut mati ya mainnya di rank aja, nggak usah sparring gitu. Gue bukan bilang lo tuh gimana gitu ya, cuma kan gue pada saat lo masuk kan gue bilang bahwa ya kita nih mau serius gitu ya, jadi semuanya harus improve gitu. Nah, positioning lo harus diperbaikin. Terus kalau lo support ya lo bareng attacker gitu. Lo tuh nggak ngejagain area gitu. Lo tuh nggak ada yang bilang oh lo jaga ini nggak. Skemanya itu adalah lo bareng-bareng gitu.
Skemanya itu ada lo bareng-bareng atau lo nge-hold. Intinya gini, ras bareng, hold bareng, itu yang paling penting gitu. Karena ketika lo sendirian, yang jadi tumbalnya itu either lo sendiri kayak match kedua atau ketiga itu, atau temen lo si Reja yang 1 lawan 4 gitu. Lo harus koreksi lah itu buat si Fabian. Terus Zork tadi jangan ragu kalau muter gitu ya. Terus Piso, kalau menurut gue sih Piso sama SG itu sama-sama FKW. FKW itu apa? Fast killing weapon. Jadi kalau lo senjata lo yang ADS-nya kenceng kayak MP5 gitu ya, PDW itu ADS-nya kenceng, itu nggak usah keluarin pisonya. Atau SG kan nggak pakai ADS, dia pakai Hipfire mah nggak perlu piso lo men, kecuali lo pakai LMG gitu, lo pakai S36 gitu ya, yang kalau musuh lewat ADS-nya tuh lo bisa ngopi-ngopi dulu gitu, nah lo keluarin pisau lo gitu. Terus sama menurut gue ya, kalau yang untuk ngebawa bom itu jangan Reja, karena Reja ini kan pakai versatile weapon ya. Dia pakai bukan pakai FKW weapon, dia pakai MP5. Artinya kan dia cepat larinya gitu. Dia apa sih? Dia harus areanya harus luas gitu, kemana-mana gitu. Kalau bisa yang bawa boom itu ya jangan Reja. Plus lagi dia kan di commander nih, harus lihat area segala macam, itu agak pusing gitu kalau lo mikirin boom juga gitu. Akhirnya kan kayak di firing range kemarin kan, jadi bingung kenapa lo KA gitu kalau padahal lo bawa boom gitu. Nah itu kalau bisa lo langsung komen aja awal, ini bawa bom gitu, misalnya Zork bawa bom atau Zillian bawa bom gitu, jangan lo akan mikirin 2 hal. Oke, itu aja ya dari gua. Ntar gua juga tulis di grup kita itu untuk yang apa-apa aja, siapa harus ngelihat menit ke berapa, tapi kayaknya cuma Fabian sama Zork aja. Udah itu aja ya. Thank you ya teman-teman ya. Gua reviewnya 1 map aja.